أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa Dai TV yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembali kita berjumpa lagi pada bulan suci bulan Ramadan ini. Bulan yang kita nanti-nantikan sebagai umat Islam, ya. Dan kita juga sangat berterima kasih, bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi warga negara Indonesia, ya. Kita bisa berpuasa, menjalankan ibadah puasa dan rangkaian ibadah-ibadah lain dengan tenang. Nah, bulan suci Ramadan ini benar-benar kita harus bersyukur. Jadi kebanggaan kita kalau sebagai warga bangsa Indonesia umat Islam tidak berpuasa, tidak banyak mensyukuri nikmat Allah, sementara orang sekarang menjerit nih penderitaan, kemiskinan, ya, kedinginan dan seterusnya. Kita nggak kedinginan, nggak kelaparan. Maka itu kitalah yang paling berhak untuk menjadi pengabdi kepada Allah yang terbaik pada saat seperti sekarang ini. Nah, topik kita hari ini adalah memaknai halal dan haram. Apa sih yang dimaksud halal? Enak diucapkan, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti apa itu. Haram, sedikit-sedikit haram. Tahu nggak artinya haram? Halal itu dari akar kata halal yahillu. Halal itu mengurai benang kusut itu halal. Kan kalau kita nggak bisa mengurai benang kusut itu mana ujungnya, akhirnya nanti kan terpurut, itu nggak bagus tuh. Tapi kalau kita mampu mengurai benang kusutnya, longgar, plong, itu namanya halal. Halal itu juga bisa membuka, ya, melepaskan. Maka itu halal bihalal itu kita membuka keran yang tersumbat karena kita sudah saling memaafkan. Jadi halal itu konotasinya positif. Sebaliknya kalau haram, haram itu bisa artinya menutup. Karena tertutup maka tidak ada kanalisasi, akhirnya pengap, akhirnya ya sempit, sumpek, pengap lah. Nah, konotasinya pasti negatif. Maka itu kita hidup di dunia ini, ya, kita sebaiknya memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Lakukan yang dihalalkan, jangan melakukan yang diharamkan. Kalau kita melakukan sesuatu yang halal, pasti tidak ada yang ditabrak. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang haram, pasti kita nabrak orang atau nabrak aturan. Kalau kita melakukan yang halal, pasti hati kita jadi tenang, tentram, cerah, damai, sejuk, mesra, hangat, bahagia. Tapi sebaliknya kalau kita melakukan sesuatu yang haram, wah, kita akan gelap, sumpek,
menderita, menjerit, waduh serba sempit, kita mau kemana, gelisah kita, tidak aman kita. Nah jadi siapa yang melakukan yang haram pasti akan hidupnya terbebani. Siapa yang melakukan kegiatan halal pasti hidupnya akan longgar. Maka itu orang yang berlangganan halal itu wajahnya cantik, tampan, ya fresh. Tapi kalau berlangganan haram itu pasti wajahnya kusam, stres. Nah, dalam bulan suci Ramadan ini kita diminta untuk menjauhi yang haram dan mendekati yang halal. Nah, bulan suci Ramadan ini jangankan yang haram, yang halal saja nggak boleh. Makan itu kan halal, ya kan? Di kulkas itu kita beli kok, bukan hasil korupsi, bukan hasil curian. Halal 100%, tapi kita nggak boleh makan. Kenapa? Ya kan kita puasa. Yang halal saja nggak bisa dimakan, apalagi kalau yang haram. Ini ada orang, ya, udah bulan Ramadan nyolong lagi, ya Allah, itu neraka murakab tuh. Karena itu para pemirsa, ya saya menghimbau betul penjelasan tentang halal dan haram ini jangan hanya diketahui tapi untuk kita amalkan yang halal, mencegah diri kita untuk melakukan yang haram kalau ingin selamat dunia dan di akhirat. Tidak ada keselamatan di dunia kalau kita langganan haram, apalagi di akhirat. Tapi kita akan nikmat menjalani kehidupan ini kalau kita pelanggan halal, apalagi nanti di akhirat. Hidup tenang. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan nanti setelah pesan berikut ini. Para pemirsa, nah kita melanjutkan wacana kita tentang halal haram ini. Jadi dalam hadis Nabi itu tegas itu al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Jadi halal itu jelas kok, yang haram itu kan juga jelas. Nah ada yang antara halal dan haram itu namanya abu-abu, biasa disebut dengan makruh, ya meragukan kita. Nah itu ada hadis Nabi juga kan. Dak mayribu kala malayribu. Tinggalkan apa yang meragukan Anda, ya, karena itu juga tidak menenteramkan. Nah bagi kita semuanya ya, jangan hanya meninggalkan yang haram, tapi yang abu-abu antara halal dan haram itu pun juga kalau mau hidup tenang tinggalkan. Apa contohnya antara halal dan haram? Kan ada yang halal bank syariah kan, ada yang haram riba. Tapi ada antara riba dengan halal. Apa itu? Misalnya bank konvensional. Ya. Bank konvensional itu jelas itu mau dikatakan halal juga enggak. Karena itu masih ada sistem bunga ya kan. Mau dikatakan haram, mau dikatakan riba, itu juga tidak murni riba seperti pada masa Nabi itu ya. Pembungaan sampai berlipat-lipat ganda merepotkan. Nah, kadang-kadang juga perbankan konvensional itu faktanya menolong orang untuk membangun usaha. Ya, dulu sebelum ada bank syariah itu boleh, tapi sekarang sudah ada bank syariah, ya menjadi ya lebih baik kepada bank syariah. Bank syariah kan juga itu kosnya juga murah kok. Jadi saya kira sekarang ini mari kita mencoba untuk membersihkan isi perut kita itu dari yang haram, apalagi yang atau yang syubhat ya kan. Ingat, kullu lahmin nabata min harami wannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari tubuh kita ini berasal dari yang haram, hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Mustahil orang itu masuk surga kalau ada setetes daging dalam tubuhnya bersumber dari yang haram. Maka itu ada neraka. Neraka itu berfungsi untuk membakar daging-daging haram. Setetes daging haram kita makan mungkin ya kita akan disiksa 100 tahun di neraka gitu ya. Nggak lama sih. 100 tahun aja. Tapi satu harinya akhirat itu sama dengan 1000 tahunnya dunia. Jadi 100 tahun kali 1000 sama dengan sekian lama kita akan abadi di neraka itu. Sepuntung rokok
api neraka masuk di atmosfer bumi, hangus bumi ini dengan segala isinya. Ya, bulan suci Ramadan ini, teman-teman, mari kita mengistimewakan yang halal kita lakukan. Apapun yang halal kita lakukan pada bulan suci Ramadan itu berlipat ganda. Ya. Pertanyaannya, apakah kalau kita melakukan yang haram berlipat ganda juga? Nah, inilah Allah yang Maha Pengasih. Yang dilipat gandakan hanya pahala kebaikan, tapi keburukan tidak dilipat gandakan. Kita melakukan satu keburukan di bulan Ramadan, dosanya satu. Tapi kita melakukan kebaikan bulan Ramadan 10 kali satu. Ya, jadi itulah hebatnya Allah. Melipat gandakan pahala perbuatan baik, tapi tidak melipat gandakan keburukan. Baik nggak Allah? Ya baik dong, Maha Pengasih kan. Nah, teman-teman sekalian, para pemirsa ya, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Sudah jelas kok. Kenapa kita nggak melakukan yang halal? Kenapa kita mengincar yang haram? Karena haram itu didandani oleh iblis. Tapi kalau yang halal diprovokasi oleh iblis, ya nggak usah lah itu. Jadi iblis itu tugasnya menjelek-jelekkan yang halal, mendandani yang haram. Jadi kalau ada di antara kita itu lebih tertarik untuk melakukan yang haram, itu artinya udah kena cocok hidungnya iblis. Nah, kalau kita tanya tempatnya di iblis nanti di akhirat di mana? Surga atau neraka? Ya neraka. Tugasnya iblis itu kan menanam terus bibit-bibit neraka. Apakah bisa kita menanam bibit neraka panen surga? Enggak lah ya. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Enggak mungkin kita menanam bibit neraka panen surga. Dari mana rumusnya? Atau kita menanam bibit surga mau panen neraka? Enggak mungkin. Allah Maha Adil kan. Enggak mungkin Tuhan menzalimi hambanya. Nah, jadi kalau kita melihat yang halal itu membosankan, yaitu pertanda bahwa kita itu sudah terkontaminasi oleh iblis. Ya, saya kira inilah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita nanti akan datang. Kita lanjutkan setelah pesan ini. Para pemirsa, enak kan sekarang hidup di Indonesia ini. Gampang memisahkan, membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kalau kita ke supermarket, gak usah nanya-nanya lagi halal nggak ini. Udah ada mereknya di situ, logo halal, aman tuh. Ada restoran halal, enak tuh. Tapi kalau nggak ada pasang halal, ya itu kembali ke syubhat ya kan. Carilah yang merek halal. Maka itu para produsen jangan segan-segan mencantumkan produknya produk halal, ya kan? Tapi bagaimana kalau misalnya kita di kampung, kita pulang ke Jawa, boleh dikatakan 99% Muslim di situ kan, makanan warteg misalnya, apa perlu mencantumkan halal? Yang namanya warteg itu mana ada warteg jual babi, nggak ada lah ya kan? Mana ada warteg yang jualan bangkai? Insya Allah yang punya warteg itu warung Tegal kan. Orang Tegal itu adalah orang-orang yang indah-indah ya perilakunya, enggak lah. Dan saya juga mendukung, salut ya sportivitas teman-teman kita non muslim ya kan. Kalau dia tahu kita sebagai seorang muslim ada barang haram, Pak ini jangan ini Pak ya, ini tidak halal ya, berani loh. Itu orang Indonesia banget itu ya. Kita ke Bali, Pak Muslim ya? Iya Pak. Oh ini Pak, ini bukan warung Muslim. Saya pernah dulu waktu di sekitar Pasar Senen. Bapak Muslim? Iya Pak, ini warung khusus untuk non Muslim. Di sebelah Pak itu ada warung Padang. Makasih Bu. Ya, sportif gitu kan.
Nah, jadi jangan dibalik, umat Islam malah justru nipu sesamanya kan, banyak tuh. Ya, jadi hati-hati aja lah teman-teman kalau mau makan. Kan sekarang barang impor menyerbu Indonesia kan, produk-produk China banyak sekali itu, produk-produk Eropa juga banyak. Nah sekarang kalau ada di situ label halalnya, oke, Bismillah. Nah, nggak mungkin lah seenak-enaknya mencantumkan label halal pada tidak melalui proses tertentu ya kan. Nah ini bukan berarti bahwa semua yang tidak bermerek halal itu adalah haram, itu juga salah. Betapa banyak produk-produk yang tidak bermerek halal tapi itu halal. Contohnya kalau kita ya vegetarian ya kan, pisang ya. Ya apa ini Mbak? Oh ini pisang goreng. Ya, nggak usah tanya apa halal. Kecuali kalau misalnya pakai penggorengannya itu campur-campur goreng babi, goreng lagi pisang di situ. Nah itu memang ada riskan seperti itu. Tapi kalau produk-produk handmade, produk home industry, ya ini dari mana Pak? Ini oh ya dari Sumatera Barat. Ya udahlah, Bismillah. Warung Padang itu kan nggak usah tanya apa halal. Apalagi kalau kita makannya di Padang kan. Nah, jadi ada keyakinan. Nah, cuma kalau kita keluar negeri, ya kita harus berani bertanya kalau mau memproteksi diri. Nah, inilah syukurnya kita di Indonesia karena makanan itu sudah jelas mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi kalau kita keluar negeri, itu bukan jaminan penjualnya itu adalah orang Arab. Ya. Kenapa? Karena ya kita hidup dalam sebuah negara kapitalis seperti itu. Tata nilainya beda dengan di negara kita kan. Nah, karena itu para pemirsa saya mohon betul, mari mendisiplinkan diri kita dari segi makanan, ya, dan dari segi pakaian juga. Mau beli sepatu di Prancis, ya. Lihat, karena biasanya sepatu itu kan kulit sapi di luarnya, tapi kulit dalamnya itu kulit babi. Tas misalnya, branded tasnya tuh, tapi di luarnya kulit sapi, tapi dalaman pelapisnya itu biasanya kulit babi. Nah itu kan barang gunaan. Berarti kalau kita beli itu berarti kita juga menggunakan, menyentuh dengan sesuatu yang haram. Barang gunaan itu harus halal juga. Nah jadi para pemirsa, saya mengingatkan aja ya, mari kita mendisiplinkan diri kita kan. Sekarang di supermarket atau minimarket ini banyak sekali makanan-makanan yang dalam bentuk box, bungkusan itu dari luar negeri ya. Nah, baca ingredientnya. Bahasa Inggrisnya babi itu bukan hanya satu, pork ya kan. Ada namanya ham, ada 5 kontennya, mereknya, bahasa Inggrisnya babi itu ya. Oh nggak ada ham, nggak ada pork. Tapi mungkin juga ketika jadi minyak, bahasa Inggrisnya lain. Ya. Ketika menjadi media untuk mengawetkan itu, bahasa Inggrisnya juga lain. Dan ketika menjadi bahan adonan pengentalan itu juga bahasa Inggrisnya lain. Tapi kalau kita bukakan di kamus, semuanya itu bersumber dari daging babi. Gelatin misalnya kan. Gelatin itu satu unsur yang bisa membuat renyah makanan itu ya. Saya kalau kita kapsul itu kan dulu kita mengimpor kapsul yang paling murah itu yang terbuat daripada gelatin hewan. Nah hewan yang paling murah di Amerika itu babi ya. Jadi kalau kita beli kapsul buatan Amerika, bisa diduga bahwa salah satu unsur yang penting untuk cepat menghancurkan bungkus obat atau kapsul itu adalah gelatin hewani. Dan orang kamu untung kan, kalau daging sapi lebih mahal, tapi kalau daging babi sangat murah. Lebih murah babi daripada ayam di Amerika kan. Dengan demikian sebagai industri tentu dia akan memilih daging yang paling murah kan, babi. Kecuali kalau di situ bahwa ini terbuat daripada daging sapi, nah itu halal buat kita kan. Nah, inilah perlunya kita disiplin bertanya kalau kita di daerah yang ragu-ragu gitu. Nah, para pemirsa, makin berumur kita makin hindari makanan yang haram.
Makin berumur kita makin jauhi perbuatan yang terlarang. Ya. Makin berumur kita makin disiplin kita mengatur makanan. Jangan berlebihan, karena makanan haram itu bukan hanya haram karena zatnya. Kambing halal kan, tapi kalau mati ditabrak mobil nggak disembelih, itu bangkai, itu haram. Kambing halal kan, tapi kalau disembelih tidak menggunakan basmalah bismillahirrahmanirrahim, itu juga masih dianggap oleh ulama itu haram. Kambing halal zatnya, dipotong dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi tujuan peruntukannya memotong kambing itu untuk sesajian penyembahan berhala. Itu juga nggak boleh karena peruntukannya untuk berhala. Kalau kita tahu loh ya, kecuali kalau nggak tahu itu urusan lain. Nah jadi hati-hati. Banyak cara untuk menyelamatkan diri dari yang halal. Kata kuncinya rajin bertanya. Kalau kita malas bertanya, kita jadi bodoh dan kita nanti akan terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Saya kira inilah para pemirsa, dan saya mohon betul-betul pada bulan puasa ini jangan pernah kita mengkonsumsi barang yang syubhat, yang terlarang. Semoga bulan puasa ini betul-betul bersih kita, ya, dari makanan kita bersih, pakaian kita pun juga bersih, barang gunaan kita juga bersih. Apa itu barang gunaan? Misalnya sabun, kan ada juga sabun yang mengandung bahan-bahan tertentu ya. Ada bedak mengandung bahan-bahan tertentu. Nah sebaiknya itu jangan digunakan. Belilah produk-produk yang halal. Banyak kok melimpah di pasar Indonesia produk-produk halal itu. Nah, jadi para pemirsa, di dalam menutup acara ini saya minta kepada kita semuanya untuk bersama-sama ya berselawat. Kita akan berselawat lagi dengan mengingat orang yang disebut namanya dalam selawat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, siapa yang rajin berselawat terhadapku, aku tahu dan aku akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Mau kan kita semuanya mendapatkan pembelaan dari Nabi? Kalau mau, mari kita berselawat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Para pemirsa, semoga Allah berkati kita pada hari ini. Puasa kita diterima baik, amal kita pun juga diterima baik. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.